Mantap dia. Oh, tuh, luar biasa. Jamaah subuh nih. Takbir. Wah, Banyak ya. jamaah subuh mantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jamaah subuh tiap minggu diadakan masjid-masjid Cimincirip ini. Jamaahnya pulang alhamdulillah sangat banyak sekali, sekitar 500 orang. Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat istrinya yang sedang hamil, bapak-bapak jangan direpetin, nanti anaknya cerewet Pak. Ya, serius Pak, jangan kita salahkan kelakuan anak kita. Jangan-jangan cara mendidik kita aja ya ada yang salah, apalagi waktu hamil, yang haram masuk, yang subahat masuk, tak jelas nih masuk semua di sini. Akhirnya apa? Kok kayak gini? Laku pusing nih anakku. Padahal yang buat pusing siapa awalnya? Ya, orang tuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Akalnya lebih tinggi daripada Allah. Contoh, Pak pengen tahu akal lebih tinggi daripada Allah? Sederhana. Biasa kita sering nyampaikan apa? Kalau nggak kerja enggak. Itu hancur tauhidnya tuh Pak. Apalagi ada orang yang hari ini kena COVID, stres Pak. Kenapa? Dirumahkan. Terus ngomong ke perusahaannya, Pak, kalau saya dirumahkan, kalau saya dipecat, kalau saya di PHK, anak istri saya makan apa? Berarti Tuhannya pekerjaan. Dan Allah berlepas dari itu. Berarti selama ini kau berpikir yang memberi nafkah adalah pekerjaan. Tawajuh hatinya bermasalah. Siapa lagi yang pernah gini? Kalau saya cerai sama suami saya, hidup saya jadi apa? Emang dulu sebelumnya hidup udah langsung punya suami? Apakah dulu kita belum kerja nggak dikasih makan? Pak, ini yang jadi masalah. Ternyata tauhid kita zaman sekarang ini yang lebih sederhana adalah ketika sudah ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang dia meyakinkan kalau sesuatu itu lebih tinggi daripada Allah, maka itu menjadi Tuhan tersendiri dalam hidupnya. Contoh Pak, sederhana. Dites sama Allah kejadian apa? COVID kemarin. Apa yang terjadi pas COVID kemarin? Banyak kan yang terjadi diuji kan? Pas diuji, jangankan kita, ustadz pun goyang. Serius, betul? Karena ada ustadz yang nelpon saya, Ustadz ada jadwal double. Ya, saya aja habis. Dia pula nanya di jadwal saya double. Pengajian tutup semua? Kenapa Ustadz? Iya, pening kali, kereta belum bayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayo Pak, sama-sama kita bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallah. Pertama-tama yang kami muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, para ustadz, wabil khusus Ustadz Indro yang sebagai selaku ketua KSMM, dan kepada pengurus BKM serta Bapak Ibu seluruh jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah pengajian kita hari ini, siapapun yang dipilih Allah yang hadir di tempat ini adalah orang yang sengaja dihadirkan Allah, sekalipun Anda nggak punya niat hadir kemari. Misal kita nggak pengen kemari, niat pun nggak ada, tapi Allah bilang, aku mau engkau datang di tempat itu. Sampai nggak di sini? Ini orangnya kemana semua? Sampai nggak kemari?
Saya balik Pak. Niat udah ada, bajunya udah digosok, sholat subuhnya udah berjamaah, pecinya udah disiapin, mungkin segala sesuatu udah disiapin. Tapi Allah bilang, aku nggak ridho kamu hadir di situ. Sampai nggak di sini? Tidak. Jadi yang hadir sama yang tidak hadir, dua-duanya sudah diatur oleh Allah. Misal, kalau satu alam ini, seluruh makhluk di dunia ini mengatakan yes, tapi Allah bilang no, hasilnya apa? No. Tapi kalau seandainya semua orang bilang no, nggak mungkin, tapi Allah bilang yes, hasilnya apa? Berarti kalau gitu, segala hal apapun yang menentukan dalam hidup kita, karena ada yes-nya Allah. Sepakat? Karena ada apa? Yes-nya Allah. Baik. Kalau gitu saya ingin nyapa semua Pak. Ini banyak wajah-wajah nggak saya kenal Pak ya. Insya Allah. Tapi kita insya Allah hari ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi setiap langkah Bapak Ibu yang hadir ke tempat ini, setiap langkahnya menjadi kebaikan dari Allah. Dan keluar dari sini selayaknya keluar segala dosa-dosa kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, ini kabarnya sehat semua Pak? Sehat. Fisiknya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau ditanya hubungan rumah tangganya sehat ini Pak? Kok agak rapat ya? Sehat. Ini hubungan sama anak sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Yang di sini pekerja, gimana urusan pekerjaannya Pak? Lancar Pak? Lancar. Yang berbisnis, lancar bisnisnya? Lancar ya? Baik. Hubungan sama tetangga bagus Pak? Bagus, insya. Kalau semuanya saya tanya tadi selalu mengatakan alhamdulillah, insya Allah. Saya ingin nanya satu hal di sini. Pertanyaan ini Anda nggak akan berharap dapat jawabannya dari orang lain kecuali diri Anda sendiri, di hati Bapak Ibu sendiri yang tahu jawaban dari pertanyaan ini. Siap? Boleh? Boleh. Kalau tadi semuanya baik, hubungannya baik, sama orang baik, sama tetangga baik, sama orang tua baik, insya Allah ya, sama menantu, sama besanan semua baik. Tapi kalau saya tanya satu hal ini, Bapak-Bapak pengen jawab apa saya nggak tahu. Apa kabar hubungan hatinya sampai detik ini sama Allah? Kan habis kan orangnya kan? Pak, ini pertanyaan simpel, sederhana. Sebetulnya ini menggetarkan hati iman kita masing-masing, serius. Karena mohon maaf Pak, insya Allah kita mengkaji tauhid ya insya Allah hari ini. Karena memang awal belajar saya memang mengkaji itu, membahas itu. Tapi insya Allah nggak tinggi-tinggi kali Pak, kita yang biasa-biasa aja ya. Karena insya Allah kita sama-sama belajar, tidak ada guru di antara kita hari ini. Sepakat ya Bapak Ibu ya insya Allah. Dan hari ini kenapa saya mau hadir di sini? Yang pertama karena ini kebaikan, sulit rasanya untuk menolak. Yang kedua, kenapa saya duduk di sini? Ini saya berharap saya hanya jadi teman ngobrol Bapak Ibu aja di pagi hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan ngobrol yang bermanfaat ya. Tapi yakinlah satu saat kita akan bergantian. Saya yang mendengar, Bapak Ibu yang akan duduk di sini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, apa jawaban yang ingin kita sampaikan ketika ada pertanyaan, bagaimana hubungan hatiku sama Allah sampai detik hari ini? Bukankah ini menjadi pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya ini menusuk ke dalam jantung hati kita masing-masing? Pak, ciri-ciri orang yang sudah putus koneksi hatinya sama Allah, ada 3 tanda di dalam hidupnya. Sekali lagi, ciri-ciri dalam kajian tauhid, putus koneksi hatinya sama Allah, ada 3 tanda di situ. Yang pertama, hilang rasa di dalam sholatnya. Yang kedua, hilang rasa di dalam zikirnya. Yang ketiga, hilang rasa di dalam doanya. Baik, saya mau nanya, kalau sudah hilang rasa, sholatnya gimana? Gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bertahun-tahun seperti itu. Dalam pikirannya, mulai dari pajak Kampung Lalang, Pinang Baris, Kelumpang, masuk itu Pak. Bisa tuh Pak, nanti dalam sholat,
mulai dari pajak sana, Carrefour, pindah ke Supermall bisa Pak. Dan bahkan keliling dunia pun bisa dalam pikiran kita. Karena apa? Ini menjadi asbab. Dan kodenya sederhana. Ketika kita sadar, kita sholat tuh nyembah siapa? Hah? Nyembah siapa? Nyembah? Nyembah Allah. Kalau memang kita sadar nyembah Allah, pertanyaannya kan harus kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Benar atau tidak kita sedang menyembah Allah, atau jangan-jangan syariatnya sedang menyembah Allah tapi hatinya, batinnya masih jauh dari merasakan dari penyembahan itu. Dan makanya mohon maaf Pak, izin mohon maaf, kira-kira kalau saya kasih Pak, ini makanan yang ada di depan Bapak ini, dikasih makanan ini, mohon maaf, ini izin contoh, Bapak makan rasanya anyep, nggak ada rasa, nikmat nggak? Kenapa? Karena nggak ada rasa. Apa yang kita lakukan? Gini-gini, semahal apapun makanan, tapi kalau anyep, mau beli lagi nggak besok? Nggak? Baik. Kalau gitu saya mau nanya, yang membuat menjadi mahal ibadah seseorang terletak di rasanya. Rasa apa? Sakinah, ketenangan di dalam hati. Makanya mohon maaf Pak, ini bentar lagi Ramadan, pingin sholat tarawehnya yang cepat siap atau lama? Hah? Jangan bingung Pak, pingin cepat siap atau lama? Hah? Pingin yang 23 atau 11? Ya, ini relatif ya Pak, bukan soal 11, bukan soal 23-nya, tapi soal koneksi hatinya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pak, siapa dulu yang di sini pernah mengalami jatuh cinta dengan pasangannya sebelum menikah? Hah? Semua. Pak, misalnya kita punya istri, anggap aja namanya istrinya Fulani. Lewat si Fulani itu di depan kita, dia lewat, rasanya apa Pak? Betul? Padahal dia nggak negor kita, nggak nengok kita, tapi apa rasanya? Lucu kali Bu ini. Masya Allah ya. Nggak apa-apa ya. Tertawa yang jujur itu boleh, yang tak boleh tertawa tapi dusta. Tertawa tapi menggunakan ayat-ayat Allah, tak boleh. Sama Syekh kami, kalau ketahuan kami ayat-ayat Allah dibuat jadi candaan dan tawaan, ditabok sama dia Pak. Karena itu sama seperti ngeleci ayat-ayat perkataan Allah. Saya sederhanakan Pak. Misal Bapak punya tulisan dibaca sama seseorang, pas dibaca terus dilece-lece Pak, diketawain jadi bahan candaan, Bapak rasanya apa? Rasanya apa? Hah? Kecewa, marah. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf lahir batin saya, sekarang lagi rame membuat candaan lucu dengan ayat-ayat Allah. Astagfirullahaladzim. Dan Anda yang ikut tertawa sama hukumnya seperti mentertawakan ayat-ayat Allah. Istighfar Pak. Ini banyak Pak kejadian, ayat Allah disindir supaya apa? Jadi bahan candaan dan lucu supaya Anda tertawa. Ini namanya melece dan menghina ayat-ayat Allah. Tapi mohon maaf Pak, izin, mudah-mudahan tidak terjadi di FKSMM ini, insyaallah ya. Karena ini channelnya berkembang Pak kemana-mana. Channelnya, saya pergi ke salah satu kota, ada pula yang ngikutin channel FKSMM ini. Dia nanya, antum ngisi di situ, pernah saya lihat, tapi bukan channel FKSMM-nya, tapi channel dari salah satu channel, dan ternyata masih kombinasi dengan FKSMM. Masya Allah, mereka luar biasa. Subscribe-nya sudah 60.000 ya, Masya Allah, benar ya. Tapi saya mau nanya, sama artis mana lebih banyak subscribe-nya? Ya. Baik, kita lanjut ya Pak. Sampai mana tadi? Sampai artis. Artis yang tinggal, Insya Allah. Ya, yang paling sederhana, ketikalah disampaikan ada nama si Fulani, orangnya nggak ada di situ, tapi disebutkan satu nama. Ada orang lagi ngobrol-ngobrol, nyebut nama, itu si Fulani. Bapak-bapak rasanya apa? Kok kayak nyebut nama dia ya, betul nggak?
Ngelihat ya, kok kayak ada nama dia. Padahal nama Fulani bukan dia doang, betul kan? Tapi rasanya apa? Rasanya Pak, nusuk di sini. Tiba-tiba pas Bapak di rumah, ada orang ngirim surat. Suratnya itu dari si Fulani. Ngelihat kop suratnya kepada Abang Da yang di rumah. Pak, saya yakin Pak, waktu Bapak megang suratnya belum dibaca, rasanya apa? Ini belum dibaca ini. Dari si Fulani, ditaruh di jantung sini kan? Pas ditaruh di sini, ternyata waktu dibuka suratnya, isinya apa? Ada satu pertanyaan di situ. Wahai Abang Da, sudahkah mempunyai pasangan? Kalau belum, bolehkah aku mendampingimu? Rasanya apa Pak? Hah? Rasanya? Baik, gregetan. Saya balik kondisinya. Bapak nggak suka sama dia, nengoknya aja enek, dikirim surat kayak gitu, rasanya apa? Dengan tulisan yang sama, rasanya sama atau enggak? Enggak sama. Baik, Pak, barusan saya ngomong apa ya? Nyindir apa ya barusan? Nyindir? Rasa apa? Rasa hati sama apa? Sama Allah. Apanya sama Allah? Ini main tebak-tebak Allah aja. Sama apa? Saya sedang menyindir kalimat, kata-kata yang Allah tuliskan yang hari ini ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Al-Quran. Baik, saya mau nanya. Pak, sewaktu Bapak membaca Al-Quran, pernah nggak gini? Mohon maaf, ini kita bicara awamnya saja dulu. Seandainya Bapak membaca Al-Quran nggak tahu artinya, misalnya nggak tahu artinya, tapi saya yakin Bapak-bapak bisa bahasa Arab semua ini insya Allah. Ini pura-pura aja nggak tahu ya Pak, nggak tahu artinya. Tapi pas membaca ayat itu tiba-tiba terletak rasa di hati seperti mau menetes air mata. Pernah? Kalau Bapak membaca sebuah tulisan tahu artinya, kita menangis, kita sedih, wajar kan? Ini nggak tahu artinya, menangis dan sedih. Dan itulah mujizat Allah ketika seseorang itu tersentuh dengan yang dia baca, walaupun dia nggak tahu artinya, dan Allah yang menyentuhnya di situ. Why? Kenapa bisa gitu? Karena dia dekat dengan ayat itu. Makanya tadi awalnya saya sindir Pak, jangan menghina atau meleceh ayat-ayat Allah, walaupun kita nyampaikannya mohon maaf. Jangan ayat-ayat Allah itu bukan hiburan, tapi menjadi teguran. Baik. Ada ayat Allah di dalam Al-Quran di surat nomor 7 ayat 204 sebelah kiri di bawah baris ke-13 kalau nggak salah. Apa bunyinya ayat Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qari'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit la'allakum turhamun. Yang ngomong siapa? Allah. Wa idza, ketika qari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan itu. Siapa yang nyuruh dengerin? Wa amsit, diam. Apa Pak poinnya? Dibacakan Al-Quran, dengar, diam. Sekali lagi, dengar, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Pak, rahmat Allah banyak, tapi saya mau nanya, apa rahmat Allah yang paling tinggi dalam hidup kita? Rahmat Allah paling tinggi. Apa rahmat Allah yang paling tinggi? Hah? Iman, Islam. Rahmat Allah yang Pak, kalau sekedar beriman cukup kita bersyahadat udah dititipkan Allah keimanan itu. Serius. Dua rahmat Allah yang paling tinggi. Yang pertama adalah hidayah. Ada yang lebih mahal dari hidayah? Ada? Hidayah bisa dibeli? Yang kedua, ampunan. Berarti ketika dibacakan Al-Quran, kau diam, dengar, maka itu satu kode bahwa ada rahmat Allah di situ. Nanti ini musim Isra Mi'raj Pak. Kenapa saya sampaikan demikian? Musim Isra Mi'raj ini kan ada qori yang dibacakan sebelum dimulai acara, betul? Ketika qori dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Merdu sekali qorinya membaca. Tapi apa yang terjadi? Ayat Allah menyuruh ketika ada orang membaca Quran, dibacakan Al-Quran, apa yang pertama tadi?
dengar, diam. Tapi yang jadi masalah besar hari ini Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada lingkungan kita, ketika dibacakan Al-Quran, qori membaca, kita pun sari tilawah sama orang sebelah. Yo istighfar yang pernah kayak gitu. Itu namanya apa? Secara tidak langsung kita sedang ngapain? Sedang nggak selera dengarkan ayat-ayat Allah. Makanya disindir sama Allah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Siapa yang nyindir? Ku ciptakan, ku berikan kepadamu telinga, ku berikan kepadamu pandangan, ku berikan kepadamu hati nurani. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kalimat terakhirnya Allah sampaikan, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Kenapa? Pak, mohon maaf, kalau ketika ada ayat Allah dibacakan sudah tak selera lagi telinga ini dengarnya, mata ini tak lagi mau melihat Al-Quran itu, dan hati ini tidak lagi mau meresapi kata-kata atau kalimat Al-Quran yang kita baca maupun yang dibacakan orang lain, tanyakan sama diri masing-masing, ya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan sehingga aku tak lagi merasakan nikmat itu, ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sehingga sholatku kehilangan rasa, ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan sehingga zikirku tak menemukan kenikmatan dalam zikirku, ya Allah. Jujur Pak, kenapa saya singgung demikian? Yang kedua zikir. Zikir itu istilahnya yang paling sering kita lantunkan sehabis sholat, zikir apa? Subhanallah. Berapa kali? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pak, boleh jujur-jujuran hari ini? Insya Allah jujurnya bukan aib. Boleh ya? Setuju ya? Setuju. Pak, jujurlah hari ini. Selama kita berzikir sama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita ngejar rasanya, nikmatnya, atau ngejar angka jumlahnya? Ayo, ini ada senyum-senyum sendiri kan? Pak, ngejar rasanya atau jumlahnya? Hah? Tuh, cobalah tabok diri sendiri Pak. Ya Allah, ini ciri-ciri orang yang berzikir sama Allah, dia udah zikir. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Nanti kita praktek Pak insya Allah. Apakah orang yang ciri-ciri orang yang ngejar angkanya ketahuan Pak? Ila Rabbi anta maulana subhanallah. Saya pernah nanya Pak, karena teman saya tanya, antum kok zikirnya kayak gitu? Apa jawabannya? Nanti kalau lama-lama ditinggal jemaah, tinggal aku sendiri katanya. Loh, zikir kok malah ngikutin orang? Sebenarnya fokus di dia. Kalau dia nyadi fokus, Allah yang gerakkan jemaah itu ngikut Pak. Berarti zikirnya fokusnya kemana? Mohon maaf Pak ya, izin. Kenapa ini terjadi? Karena kita tanpa menyadari, yang katanya mulut kita sedang berzikir kepada Allah, tapi hati kita masih jauh dari kalimat zikir itu. Ya, sederhana Pak sebenarnya. Makanya tak usah mengkaji terlalu tinggi kali. Kalau yang dasar-dasar aja hancur babak belur ini Pak. Urusan zikir, urusan mohon maaf ya, urusan sederhana, urusan ibadah kita. Mohon maaf sekali lagi Pak. Saya mohon maaf, tidak bermaksud menyudutkan siapapun, tapi inilah faktanya di lapangan. Pak, sekarang saya menanya lah, sederhana lagi di sini. Kalau seandainya zikir, kita mengucapkan subhanallah, dari mana caranya? Ibnu Athaillah mengatakan, apa yang keluar dari lisanmu adalah bungkusan corak di dalam kolbumu. Kalau mulutmu mengatakan demikian, sejatinya hati itulah yang menjadi sumber tempat keluarnya isi lisanmu. Jadi mohon maaf, ketika kita menyampaikan lisan sudah menyampaikan tapi hati tak terasa, jangan-jangan lisannya lebih kencang daripada batinnya. Tapi ketika batinnya duluan terasa, maka lisan akan ngikutin, karena lisan ini sejatinya secara ilmiah adalah lisan ini secara spiritual adalah tempat keluar isi hati. Sekali lagi, lisan ini adalah tempat keluar isi hati. Makanya nggak ada Pak istilah mohon maaf ya Bapak Ibu, mulut saya yang kayak gini tapi hati saya baik. Nggak ada itu. Itu sering kita dengar kayak gitu. Karena apa yang keluar dari lisanmu sejatinya adalah bungkusan dalam corak isi kolbu. Dan dalam kitab Ahli Kam pun dibahas, Ibnu Athaillah pun menyampaikan,
Apa yang keluar dari isi hati, sejatinya itulah yang akan keluar dari lisan kita. Ketika kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar di dalam sholat, dan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya ketinggalan, maka dia akan berlepas dari khusyuan itu. Sederhana Pak. Coba sehitungan ketiga, subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, Allahu Akbar sekali. 1, 2, 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sering ya Pak? Sekarang sama-sama kita praktekkan hari ini. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan orang yang bijak adalah ketika lisannya tidak mendahului hatinya. Sekali lagi, lisannya tidak mendahului hatinya. Berarti maksudnya apa itu? Hatinya duluan digetarkan dan berbicara, setelah itu biarkan lisan ini mengucap dengan sendirinya. Bisa? Yuk, kita praktekin nih Pak. Insya Allah nih kajiannya nggak hanya dengerin, praktek nih Insya Allah ya. Yuk, sama-sama Pak. Lihat hati dulu, rasakan dan keluarkan dengan lisan. Kita bandingkan dengan yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Baik. Yang pertama sama yang terakhir ini, rasanya sama atau beda? Beda. Mana lebih nyaman, lebih nikmat? Yang terakhir atau yang pertama? Yang terakhir. Letaknya di mana? Dengan ucapan yang sama di momen yang sama, tapi rasanya bisa beda. Di mana poinnya di sini bisa kita tarik benang merahnya? Yang satu dengan mengandalkan lisannya, yang satu hatinya yang mendorong lisan itu untuk bicara. Makanya dalam kesempatan ini Pak, coba tanyakan ke dalam hati kita, dari akhir balik sampai hari ini, apakah zikir kita melibatkan hati atau hanya sekedar menyelesaikan jumlah 33 angka yang kita lantunkan. Ya, jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang kalau saya ingin sederhana menanyakan, Pak, kira-kira kita di mata Allah hari ini, siapa yang datang ke masjid ini tidak membawa dosa? Angkat tangan. Gak ada. Yang nanya pun nggak mau angkat tangan nih Pak. Jangan-jangan yang di sini lebih banyak dosanya. Makanya saya pernah nanya sama guru saya. Saya nanya, Ustadz, saya kan dulu awal saya sekolah dulu dari awal saya sekolah sampai saya SMA, sekolah saya kan cenderung tidak ke agama. Tapi kenapa ya setelah saya tamat SMA justru saya cenderung ke agama, bahkan Pak, pengalaman saya secara pribadi nih Pak, bisa pula terpilih di tempat-tempat yang baik, di pondok-pondok yang baik, Masya Allah. Tapi saya menanya Pak, sederhananya gini, ternyata apa yang disampaikan guru, saya nanya sama dia lagi, terus kenapa kok saya terpilih menjadi seorang, ya mohon maaf Pak, penceramah, padahal dulu sayanya nggak punya niat ke situ. Pak, saya nggak punya niat, sedikit pun saya nggak punya niat Pak jadi penceramah seperti ini, tapi kenapa dipilih Allah? Apa kata guru? Tahu kamu, kenapa kamu jadi penceramah? Menjadi dai kalau bahasa kita, ternyata jawabannya sederhana. Dia mengatakan, karena sudah terlalu banyak dosamu yang dulu, Allah ingin menghapusnya dengan kau berikan kebaikan-kebaikan sama orang lain. Disitulah saya paham Pak, jangan kepedean menjadi seorang ustadz, jangan-jangan kita jadi ustadz itu karena dosa kita udah terlalu banyak Pak. Dan Allah ingin ampunin itu dengan cara apa? Berikan kebaikan sama orang lain. Masya Allah. Dan setelah ini jangan dibully Pak. Ustadz pasti kau banyak dosa, itu salah. Itu berarti namanya apa? Kurang ajar itu. Ini hanya istilah menggetarkan hati supaya apa? Berlepaslah kita dari kesombongan itu. Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Ya, yang di sini yang kira-kira dosanya sedikit. Tadi kan yang banyak dosa, yang sedikit. Hah? Ada? Ada. Pak, ini serius. Angkat tangan yang hari ini dosanya ngerasa udah banyak kali dosanya, angkat tangan. Saya duluan angkat tangan. Insya Allah. Tapi ini malaikat ngelihat loh ini. Dicatetin ini, yang ngaku sama enggak, yang pura-pura ngaku ini ketahuan ini. Ada yang angkat tangannya gini, ada yang gini. Berarti kan nggak nanya ke hatinya. Masa untuk angkat tangan ngaku aja susah ya, Pak. Rahmat Allah tadi ada dua. Satu hidayah, yang kedua adalah ampunan. Pak, saya mohon maaf nih Pak, izin sekali lagi Pak. Kapan orang itu bisa minta ampun sama Allah? Kapan? Setelah sholat. Setelah sakit, apa? Susah.
punya keinginan, maka disindir sama Allah tuh kan. Ketika kamu susah, kamu minta kepadaku, pas susahnya hilang, Allahnya juga hilang. Ini orang di luar sana lah, sini nggak ada, insya Allah. Nggak ada yang gitu ya, insya Allah. Nah, kalau memang kita berharap ini ampunan Allah itu adalah rahmat Allah yang paling besar setelah hidayah, maka saya mau nanya, kapan orang itu minta ampun sama Allah? Maka kuncinya adalah di saat Allah getarkan rasa berdosa itu. Sekali lagi Pak, kapan orang itu akan minta ampun sama Allah? Di saat dia sudah mulai digetarkan sama Allah rasa berdosa. Karena mohon maaf Pak, banyak hari ini orang meminta tapi kayak nggak pengen dikasih. Betul? Banyak hari ini orang minta ampun tapi kayak nggak pengen diampunin. Bilang aminnya aja susah Pak. Imam baca doanya bagus. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doanya Pak, itu untuk bersama, tapi bilang amin aja kayak orang nggak pengen dikasih Pak. Amin. Nanti dikasih minta doa kebaikan. Coba, siapa yang di sini sering baca doa ini? Robbana, lanjutin. Emang saya mau baca doa itu? Ya, baca doa itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 poin dari doa ini. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terakhir adzabannar. Pak, bagus nggak ini? Saking bagusnya Pak, saya yakin Pak di sini tidak ada yang pernah menghafal doa ini. Terhafal dengan sendirinya, betul? Ada yang pernah gini, Robbana, apa tadi ya? Ada? Terhafal dengan sendirinya. Dan itulah nikmat dari Allah. Dan ternyata dipecahkan rekor. Sampai sekarang ini saya baru paham Pak. Belum ada saya temukan satu orang pun yang dia menghafal surat Al-Ikhlas. Belum saya temukan. Rata-rata terhafal dengan, siapa yang izinkan itu? Pernah Pak? Bapak ingat dulu surat Al-Ikhlas dihafal atau terhafal dengan sendirinya? Dilapaskan sama gurunya, terhafal dengan sendirinya. Kecuali ayat-ayat khusus, surat-surat khusus baru kan dihafal kan? Nah ini bukti bahwa kalau kita diizinkan Allah ada hafalan dimasuk ke sini, berarti ada kebaikan dari ayat itu, dan doa yang terhafal ada kebaikan dari doa yang kita sampaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar. Saya mau nanya, dunia akhirat. Saya belum masuk ke adzabannarnya ya. Dunia dan akhirat. Pak, kira-kira kalau memang kita minta kebaikan dunia dan akhirat, kita lebih banyak mana? Minta kebahagiaan dunia atau akhirat? Hah? Udah Pak, jujur aja lah. Banyak minta dunia apa akhirat? Dunia. Ujung-ujungnya apa? Gara-gara dunia, akhiratnya lupa. Ya kan? Pak, sederhana Pak. Bagaimana kita bisa ngeliat poinnya ini? Belum masuk waqina adzabannar nih Pak. Ini trader aja ajab neraka. Ini pengen masuk surga apa masuk neraka ini semua di sini? Masuk surga. Kelakuan kita dekat ke surga apa ke neraka? Hah? Tuh kontra Pak. Antara permintaan sama kelakuan nggak sama, masya Allah ya. Tapi saya cerita orang di luar sana lah, di sini nggak gitu ya. Nggak lah ya. Nggak salah lagi ya. Masya Allah. Baik. Kalau memang kita minta kebahagiaan akhirat, mohon maaf sekali Pak, sholat kita lah penentu bagaimana kita nanti di ujung sakaratul maut kita. Sholat kita lah penentu bagaimana kita nanti di ujung kematian kita, dan bagaimana nanti setelah kita mati sholat itulah menjadi penentu. Pak, dulu saya ini waktunya sedikit lagi nih ya. Jam berapa saya ini? 9 ya. 11 ya. Saya jam 9 ada jadwal Pak, nggak bisa ya. Baik Pak, dulu di Allah sudah menuliskan di Al-Quran di surat nomor 7 ayat 172 sebelah kanan di atas, panjang ayatnya atas sampai ke tengah. Berarti ayatnya itu bagi 2 antara atas sama yang tengah. Surat 7 surat pura-pura nggak tahu aja Pak. Al-A'raf ya. Bapak tahu, coba rendah hati nggak mau bilang ya kan? Al-A'raf. Apa kata Allah? Allah pernah bertanya di dalam Al-Quran, bertanyakan kepada kita sewaktu kita belum jadi kayak gini, masih di alam ruh. Allah bertanya,
Saya singkat aja nih Pak. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dan aku minta kesaksian terhadap ruh kalian sendiri. Alam fase yang pertama adalah alam ruh. Belum kayak gini. Siapa yang dikenal alam ruh? Siapa yang dikenal? Ada kenal tetangga sebelah? Siapa yang pertama dikenal? Allah. Tidak ada yang dikenalnya, hanyalah Allah. Makanya ketika sudah dikenalnya Allah, Allah bertanya kepada ruh kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhan kalian? Yang nanya siapa? Dan saat itu kita mengatakan, qalu bala. Kenapa bala? Kenapa enggak kita bilang na'am? Ini tafsir dalam bahasa Arab. Ketika ditanya, Allah bertanya bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi Allah bertanya untuk meyakinkan. Makanya kita jawab apa? Bala. Pak, beda bertanya tidak tahu sama beda bertanya dengan meyakinkan. Kalau bertanya tidak tahu, jawabannya pasti apa? Naam, kita bilang dalam bahasa Arab ya. Izin ya Bapak-bapak, Ustaz-ustaz yang mungkin lebih paham soal itu. Tapi ketika bertanya yang meyakinkan, saya contohkan Pak. 1 tambah 1 berapa? Hah? Ini pun Pak yang jawabnya Pak ya. 1 tambah 1 2. Itu nanya apa tuh? Nanya butuh jawaban. Tapi saya bilang 1 tambah 1 2 atau enggak? Saya bilang ini, 1 tambah 1 sama dengan 2, betul enggak? Itu meyakinkan atau nanya? Baik. Dan Allah bertanya, alastu birabbikum, itu meyakinkan. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan kita semua sama-sama menjawab, qalu bala syahidna. Betul. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kalau memang Engkau Tuhan kami, anta qulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Apa yang diminta Allah? Kalau memang Engkau bersaksi aku Tuhan kamu, maka jangan sampai di hari kiamat kamu lalai dengan kesaksianmu sendiri, dan ditiupkanlah ruh tadi ke dalam alam yang kedua, alam rahim. Masuk ke alam rahim, siapa yang dia kenal? Cuma Allah. Dan siapa yang menitipkan tangan kita bertumbuh, jari-jari tumbuh, tubuh tumbuh, kaki tumbuh, semuanya tumbuh, diproduksi sama Allah. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Buat ibu-ibu saya tanya, yang pernah hamil aja nih, yang belum hamil jangan. Bu, plasenta itu ada setelah hamil atau waktu nggak hamil? Plasenta. Yang hamil aja pengen jawab, mana awak lagi? Plasenta, uri-uri itu, segala macam apa itu. Saat waktu nggak hamil ada nggak? Nah, saya mau nanya, kami pernah Pak dibahas sama guru kami tentang membahas tentang plasenta. Iya ya. Berarti intinya apa? Ketika Allah memberikan sesuatu pasti dicukupkan sama Allah keperluannya. Itu tauhidnya. Ketika orang hamil dititipkan Allah plasentanya. Dan mohon maaf, ibu-ibu yang tak hamil bisa keluar susunya. Saat kapan Bu? Saat hamil. Dan susu itu untuk siapa? Untuk bayi. Dan susu itu keluar saat bayi mau lahir. Waktu belum lahir? Nah, mohon maaf Pak, ini satu bukti bahwa ketika Allah memberikan sesuatu pasti dicukupkan sama Allah. Nah, sampailah di alam rahim, keluarlah kita ke alam lahir. Siapa yang pertama kali dia kenal? Orang tuanya? Allah. Makanya itulah kenapa sewaktu kita dilahirkan anak, kita kenalkan kembali dengan kalimat-kalimat yang mengenalkan dia sama Allah. Mau diazankan ataupun diqamatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, saya ingat Pak, anak saya Pak, ini pengalaman pribadi saya, ternyata saya ingin membuktikan ayat ini, bukan saya tak yakin, tapi saya ingin membuktikan. Ternyata betul dibuktikan sama Allah. Ini saya langsung Pak mengalami. Saya mendidik anak saya itu di usia anak saya 3 bulan. Di dalam kandungan, udah saya didik. Dengan apa? Setiap malam saya lantunkan Al-Quran, saya pegang perut istri saya elus-elus, saya lantunkan ayat Al-Quran. Dan ternyata setelah lahir, waktu lahir, istri saya pun minta rumah sakit harus yang orang Islam, yang dokternya Islam. Permintaan istri. Kami bawa ke rumah sakit yang umum-umumin, tak mau lahir Pak. Padahal harusnya udah lahir. Terakhir kami pergilah ke rumah sakit Islam, di salah satu rumah sakit Islam di Medan. Apa yang terjadi Pak? Sebelum mau melahirkan, jumpai dokternya sama saya, Pak, anak bapak tidak bisa lahir normal, harus operasi.
Oh yaudah dok, kalau memang itu yang terbaik nggak apa-apa, lakukan dok, saya bilang. Tapi apa yang terjadi? Pak, izin, yuk sama-sama kita sholat duha dulu sebelum kita melakukan operasi anak bapak. Masya Allah, dokternya ngajak sholat duha. Saya sholat duha, Masya Allah. Pas lahir tuh anak, saya ajarkan, saya komatkan pak, karena anak saya perempuan. Allah, dia nangis, waktu lahir nangis, meraung-meraung. Ketika saya komatkan, Allahu Akbar, dia diam. Diam bergerak-bergerak, habis komatnya nangis lagi. Itu ngapain? Dia sedang apa? Mengulangi rekaman yang pernah saya sampaikan waktu dia masih dalam kandungan. Pak, mohon maaf, buat istrinya yang sedang hamil, bapak-bapak jangan direpetin, nanti anaknya cerewet pak dalam. Ya, serius pak, jangan kita salahkan kelakuan anak kita, jangan-jangan cara mendidik kita aja ya ada yang salah, apalagi waktu hamil, yang haram masuk, yang subahat masuk, tak jelas nih, masuk semua di sini. Akhirnya apa? Kok kayak gini lah, aku pusing nih anakku. Padahal yang buat pusing siapa awalnya? Ini orang tuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika masuk ke alam lahir, pas masuk ke alam lahir, barulah tumbuh, dikasih akal sama Allah. Disinilah mulai terjadi permasalahan. Akalnya lebih tinggi daripada Allah. Contoh, Pak pengen tahu akal lebih tinggi daripada Allah, sederhana. Biasa kita sering nyampaikan apa? Kalau nggak kerja enggak, itu hancur tauhidnya tuh Pak. Apalagi ada orang yang hari ini kena COVID, stres Pak. Kenapa? Dirumahkan, terus ngomong ke perusahaannya, Pak, kalau saya dirumahkan, kalau saya dipecat, kalau saya di PHK, anak istri saya makan apa? Berarti Tuhannya pekerjaan. Dan Allah berlepas dari itu. Berarti selama ini kau berpikir yang memberi nafkah adalah pekerjaan. Tawajuh hatinya bermasalah. Siapa lagi yang pernah gini? Kalau saya cerai sama suami saya, hidup saya jadi apa? Emang dulu sebelumnya hidup dalam sumbernya suami? Apakah dulu kita belum kerja nggak dikasih makan? Pak, ini jadi masalah. Ternyata tauhid kita zaman sekarang ini yang lebih sederhana adalah ketika sudah ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang dia meyakinkan kalau sesuatu itu lebih tinggi daripada Allah, maka itu menjadi Tuhan tersendiri dalam hidupnya. Contoh Pak, sederhana. Dites sama Allah kejadian apa? COVID kemarin. Apa yang terjadi pas COVID kemarin? Banyak kan yang terjadi diuji kan? Pas diuji, jangankan kita, ustadz pun goyang. Serius, betul? Karena ada ustadz yang nelpon saya, Ustadz ada jadwal double. Ya, saya aja habis. Dia pun ada nyari jadwal saya double. Pengajian tutup semua? Kenapa ustadz? Iya, pening kali, kereta belum bayar. Iya. Ya, saya nggak cerita siapa. Ya, mudah-mudahan antum kalau nonton ini, tapi insya Allah saya udah izin sama dia supaya jadi pembelajar dia ya. Saya menjadi singa di atas mimbar, turun mimbar kok jadi kucing, dia sendiri ngakuin. Kita ngomong bersyukur sama Allah, kita yakin sama Allah, tapi pas saya turun mimbar kok saya nggak yakin sama Allah. Ini jadi permasalahan besar. Jangankan sekelas kita, ustadz pun kena, hurun juga keyakinannya, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Pak, intinya apa? Setelah kita menuhankan Tuhan-Tuhan lain, mungkin nggak kita satu saat pingin nggak kita matinya nanti gimana? Husnul atau su'ul? Husnul khotimah. Apa kalimat yang kita ucapkan waktu husnul khotimah? La ilaha illallah. Diajarin kan? Di telinga kita kan? Lahir dibacakan, disebut nama Allah. Mau wafat diajarkan, disebut nama Allah. Pak, mohon maaf. Ini mau diajarin La ilaha illallah. Ini nggak akan pernah bisa disampaikan sama orang yang masih hidupnya aja nggak mau diajarin, giliran mati pingin diajarin. Nyambung nggak ini? Hidupnya mau diatur secara, matinya mau pingin diatur secara Islami, tapi kelakuannya nggak terima dia diatur secara Islami. Nyambung nggak ini? Pak, ini semua fardu kifayahnya mau Islami semua, tapi diatur secara Islami. Ayo Pak, sholat udahlah, kok sok baik kau aja belum tentu jelas, diatur dia. Tapi giliran meninggal, sholat kan aku nanti di masjid Al-Huda tuh ya. Ya, ini namanya jomplang Pak. Makanya mohon maaf, Robbana atina fid dunya hasanah, balik lagi. Jangan-jangan kita pingin minta kebahagiaan dunia, kita mungkin minta kebahagiaan akhirat, pingin meminta terhindar dari azab neraka, jangan-jangan kelakuan kita masih jauh dari apa yang kita minta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, di penutup hari ini apa intinya? Pak, jujurlah sama diri masing-masing.
ketika nanti kita sudah di alam dunia, kita akan berhadapan dengan malaikat maut. Pasti atau tidak? Pasti. Kapan? 3 hal yang nggak pasti. Tempatnya di mana? Kondisinya seperti apa? Imannya sebesar apa? Belum pasti. Makanya Pak, jangan terlalu pede kita bisa menjadi orang yang soleh, kita bisa sholat bukan karena kita hebat, tapi karena ada izin Allah yang membantu itu semua. Jangan kita hukum orang lain dengan kebaikan kita sehingga kita menganggap orang lain yang nggak berbuat kebaikan seperti kita agak rendah dan jelek. Jangan-jangan kita nggak pernah tahu di ujung kematiannya nanti seperti apa. Pak, izin mohon maaf. Ketika kita sama-sama belajar di sini, insya Allah saat kita berhadapan dengan malaikat maut, dan di situ terbunyilah suatu kalimat, wahai Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan, aku hari ini datang kepadamu memenuhi janjimu kepada Allah bahwasanya hari ini waktumu sudah habis. Dan ketika malaikat maut berkata gitu, kita bisa ngomong apa Pak? Makanya Pak, izin mohon maaf lagi, saya mohon maaf lahir batin, jangan sampai kita sadar punya Tuhan, kita sadar kita menyembah Allah saat kematian kita sudah di ujung sakaratul maut kita. Hidup kita sudah di ujung sakaratul maut kita. Makanya ketika Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan, aku datang kepadamu memenuhi janji Allah, waktumu sudah habis. Apa yang dipertanggungjawabkan saat itu? Dicabutlah nyawa kita. Pas dicabut, masuklah kita ke fase yang keempat, alam apa? Alam barza. Masuk. Pas masuk di alam barza, kira-kira kondisinya kayak mana Pak? Hah? Ini kalau ada yang tahu saya bingung, jangan-jangan udah pernah masuk ya? Tukang gali kubur aja bangkit lagi, dia mau ditanam, betul? Pas masuk, mohon maaf Pak, izin, kita ngambil pembelajaran iktibarnya saja. Seandainya nanti di alam kubur ditanya, tapi yang nanya bukan Allah, yang nanya tentaranya Allah, malaikat di alam kubur. Apa pertanyaannya? Man Rabbuka. Tadi naik lagi Pak. Man Rabbuka. Tadi yang terakhir, Man Rabbuka. Kita bisa bilang apa? Nggak tahu. Pak, saya mau nanya, seorang dosen ngasih soal untuk mahasiswanya, pelajaran yang pernah dipelajari atau belum? Guru ngasih soal ujian untuk muridnya yang udah pernah dipelajari atau belum? Berarti pertanyaan di alam kubur yang sudah pernah diajari atau belum? Kapan? Waktu alam ruh. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Makanya ditanya sama Allah, dan aku berharap nanti di hari kiamat, di hari akhir nanti kau tidak lengah dari apa yang kau saksikan. Ternyata masuk di alam kubur, harusnya Pak, logikanya ketika kita ditanya sesuatu yang pernah dikasih tahu, bisa jawab atau enggak? Tahu kenapa enggak bisa jawab? Alasannya satu, karena Allahnya hilang dengan akal kita. Akhirnya Pak, hilang, semakin jauh, lupa sama Allah. Nah, ketika udah lupa sama Allah, tibalah kematian, di ujung kematiannya masuk dia dalam kubur, maka dia tak akan bisa menjawab siapa Tuhannya yang sebenarnya. Mohon maaf lahir batin. Hari ini Pak, izin di penutup ini saya mau nanya, kita lebih gampang mana? Taat atau maksiat? Senyumnya diam. Lebih gampang mana? Berbuat ketaatan atau kemaksiatan? Lebih gampang khusyuk atau lalai? Lebih gampang patuh atau angkuh? Cocok surga ini Pak. Sadar kan Pak? Sadar. Tapi Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa tadi rahmat Allah? Hidayah dan ampunan. Seolah-olah Allah bilang, hei kau ahli maksiat, hei kau pendusta, hei kau orang munafik, hei kau yang mengkhianatiku. Kata Allah, jangan putus asa, karena ampunanku lebih besar daripada azabku. Artinya apa? Semua yang di sini punya kesempatan ingin diampuni sama Allah. Ingin diampuni sama Allah?
Pingin? Apa syaratnya pingin diampuni sama Allah? Sadar kalau kita punya dosa. Dan orang yang sulit minta ampun sama Allah karena dia tidak sadar kalau dia punya dosa. Pak, saya ulangi di mana-mana Pak, ada azab Allah yang ada tapi tak terasa. Dia lagi diazab tapi nggak terasa, nggak sadar lagi dia azab sama Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sedang berbuat dosa tapi tidak digetarkan rasa berdosa itu waktu dia berbuat dosa itu. Istighfar. Nggak sholat biasa-biasa aja, bermaksiat biasa-biasa aja, itu azab dari Allah. Dan ada yang lebih dari itu, malah dia bangga dengan dosa-dosanya. Contoh, ini kejadian di lapangan Pak. Ada satu orang minum minuman keras, 1 gelas tenggen. Yang satu lagi ngomong, kau baru 1 gelas aja tenggen kau. Aku yang udah 1 teku aja biasa-biasa aja, cemen lah kau. Yang ngomong ini adalah orang yang bangga dengan dosanya, dan inilah orang yang gampang kena laknat Allah. Hati-hati Pak. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang pernah ngomong itu, karena kalau kita tidak digetarkan rasa berdosa, itulah azab yang ada tapi tak terasa. Nah, tanyakan ke dalam hati kita, sering minta ampun sama Allah? Tanyakan dalam hati kita, saat kita minta ampun sama Allah, bergetar atau tidak rasa berdosa itu? Kalau tidak bergetar rasa berdosa itu, tanyakan sama Allah, ya Allah, dosa apa yang menghalangiku untuk merasakan getaran dosa itu? Mohon maaf Pak. Kalau memang kita hari ini sadar kita berdosa, sama-sama kita minta ampun sama Allah, sama-sama hari ini kita izin ya, sama-sama kita hari ini, saya cenderung ketika ngisi kajian lebih cenderung ke doa dulu. Kalau mau tanya jawab setelah doa.